Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, kita masih dapat melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang hamba, dan kita masih mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita senantiasa memintanya di dalam doa kita. Kita berucap, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki aku jalan yang lurus. Jalan yang lurus, siratal mustaqim, yang kita minta dengan kata-kata ihdina. Berikanlah kami ya Allah hidayah kepada jalan yang lurus. Tunjukkan kami ya Allah hidayah untuk bisa menempuh jalan yang lurus. Ini adalah bahagian dari permintaan kita setiap kali kita sholat, bahkan di setiap rakaat kita. Menunjukkan permintaan yang satu ini adalah permintaan yang sangat penting. Bahkan saking pentingnya permintaan hidayah, permintaan untuk kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah membuat permintaan ini berada di dalam surat Al-Fatihah. Dan Allah wajibkan setiap orang yang salat membaca Al-Fatihah. Dan itu ada di setiap rakaatnya, dan Allah wajibkan kita untuk salat. Artinya senantiasa Allah menyuruh kita untuk meminta hidayah, meminta hidayah, meminta hidayah. Menunjukkan bahwa permintaan ini adalah permintaan yang penting. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Qur'an, qul nahbitu ba'dukum li ba'din aduwwun. Qul nahbitu minha jami'an fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Di dalam Al-Baqarah ayat ke-28, Allah Subhanahu wa taala menyuruh manusia turun dari surga ke dunia ini. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Apabila datang hidayah, apabila datang bimbingan dari Allah, apabila datang petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, maka siapa yang mengikuti hidayah, siapa yang mengikuti bimbingan, siapa yang mengikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu takut, tidak perlu sedih. Takut karena apa? Takut menatap masa depan. Apakah kita bisa masuk lagi ke surga atau tidak? Sedih karena apa? Sedih karena perbuatan yang pernah dilakukan, pelanggaran yang dilakukan, maka sedih.
Karena setiap hal yang tidak maksimal, setiap hal yang mengecewakan membuat sedih, dan itu terhadap masa yang sudah berlalu. Adapun setiap hal yang mengkhawatirkan di depan, sesuai tidak dengan harapan, maka itu membuat orang takut, khawatir. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan manusia jangan sedih terhadap masa lalu dan jangan khawatir terhadap masa depan apabila datang hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita mengikutinya. Karena Allah Subhanahu wa taala menyatakan faman tabi'a hudai, siapa yang mengikuti petunjuk itu, maka hidayah adalah bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala dan dia amatlah penting. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita hidayah. Kita selalu meminta hidayah. Akan tetapi perlu kita perhatikan, hidayah itu ada dua bentuknya. Jangan sampai keliru faham. Hidayah itu ada dua bentuknya. Jangan sampai salah sangka. Yang pertama kata para ulama adalah hidayah ilmu, hidayah bayan. Al-Quran berisikan hidayah ilmu, hidayah petunjuk. Nabi dan Rasul memberikan hidayah petunjuk, memberikan hidayah ilmu. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, innaka la tahdi man ahbabta. Allah juga berkata tentang Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa innaka la tahdi ila siratin mustaqim. Wahai Nabi, engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus. Hidayah yang ada pada Al-Quran, hidayah yang dimiliki oleh Nabi, yang beliau menunjukkan kepada jalan yang lurus, beliau membimbing kepada jalan yang lurus. Itu hidayah apa namanya? Itu hidayah ilmu namanya. Namanya hidayah penjelasan. Namanya hidayah ilmu yang dimiliki oleh guru-guru. Hidayah apa namanya? Hidayah ilmu, hidayah bayan, penjelasan, yang dimiliki oleh orang tua, yang dimiliki oleh orang yang biasa memberikan nasihat. Hidayah apa namanya? Hidayah ilmu, hidayah penjelasan, hidayah bayan. Ini bentuk hidayah yang pertama agar kita tidak keliru faham terkait hidayah. Yang kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya hidayah. Ada jenisnya hidayah ilmu, kita dapat sudah, alhamdulillah. Jenis yang kedua kata para ulama adalah hidayah taufik. Hidayah taufik ini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, innaka la tahdi man ahbabta wa innallaha yahdi man yasha. Wahai Nabi, engkau tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Hidayah apa namanya ini? Hidayah taufik. Bahwasanya Nabi dan Rasul tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang beliau cintai. Maka wajar kalau kita melihat paman Nabi yang mulia tidak masuk Islam. Ada Nabi yang istrinya tidak masuk Islam. Ada Nabi yang ayahnya sendiri tidak beriman. Ada Nabi yang anaknya sendiri tidak beriman. Karena hidayah taufik milik Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak punya hidayah taufik. Guru-guru tidak punya hidayah taufik. Orang tua tidak punya hidayah taufik. Di mana letak perbedaannya? Letak perbedaannya, hidayah ilmu adalah berupa pengetahuan, ilmu. Akan tetapi hidayah taufik adalah kemampuan untuk mengerjakan, kemampuan untuk berbuat. Orang tahu jujur,
Yang tahu jujur artinya punya hidayah bayan, punya hidayah ilmu. Orang tahu dalilnya, tahu perintah Nabi, alaikum bisidqi, kalian harus jujur. Artinya punya hidayah ilmu, punya hidayah bayan. Kita minta pada murid-murid belajar yang baik, tenang. Itu artinya kita memberikan hidayah ilmu, hidayah bayan. Apakah guru bisa memberikan hidayah taufik? Artinya setiap anak yang telah diminta belajar baik, belajarnya akan baik? Belum tentu. Apakah setiap orang yang disuruh jujur oleh Allah Subhanahu wa taala, yang disuruh jujur oleh Nabi yang mulia, pasti jujur semua? Belum tentu. Apakah setiap orang yang dinasihati oleh gurunya, setiap orang yang dinasihati oleh orang tuanya akan melakukannya semuanya? Belum tentu. Orang belajar di sekolah mendapatkan hidayah ilmu, apakah pasti mendapatkan hidayah taufik? Yang lulus akan mengamalkan ilmunya? Belum tentu. Artinya hidayah taufik milik Allah, Allah yang akan membagi-bagikannya. Akan tetapi hidayah ilmu, siapa yang memiliki penjelasan bisa memberikannya kepada orang yang dia cintai. Dia bisa menasihati, dia bisa mengajarkan. Maka itu letak beda antara hidayah ilmu dengan hidayah taufik. Kita mengetahui perbedaannya membuat kita lebih tenang, agar tidak menyakiti diri sendiri. Sudah diberitahu berapa kali, gak faham-faham, gak ngerti-ngerti, itu baru hidayah ilmu. Karena tidak semua orang yang diberitahu bisa melaksanakannya. Untuk bisa melaksanakannya butuh taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita minta pada Allah, ya Allah berikan saya hidayah, Allah berikan hidayah berupa ilmu. Tapi kalau kita masih belum bisa melaksanakan apa yang kita ilmui, artinya kita masih harus meminta, ya Allah beri saya hidayah taufik. Ketika kita minta hidayah, ihdinas siratal mustaqim, artinya kita meminta keduanya. Kita minta ilmu, kita minta taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kaum muslimin mengetahui hal ini penting, bermanfaat, agar kita bisa menilai orang lebih adil. Kita nilai orang, ini orang udah lama belajar tapi kelakuannya masih wal'iyadzubillah. Maka kita bisa mengatakan dia belajar lama, sudah mendapatkan hidayah ilmu, tapi belum mengamalkannya, belum mendapatkan hidayah taufik. Di situ ada rasa kasihan. Kasihan orang belum dapat hidayah taufik. Kita bantu doakan agar dia mendapatkan hidayah taufik. Begitu pula dengan anak-anak, begitu pula dengan orang tua. Sudah dinasihati, sudah dibimbing, harusnya sudah mengerti, tapi kok kelakuan belum lagi. Maka ada rasa iba, ada rasa kasihan. Harus ditambah doanya, ya Allah beri hidayah taufik. Nah seperti itu. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga kita berada di atas hidayah ilmu dan kita mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah pada kesempatan yang mulia ini, yang akan kita bahas adalah hal-hal yang menghalangi kita dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidayah apa? Kedua-duanya, hidayah ilmu juga, hidayah taufik juga. Sebagaimana yang dipaparkan oleh Ustaz hafizahullah ta'ala, araftu syarra la li syarri walakin li tawakkihi. Saya berusaha mengetahui yang buruk bukan untuk mengerjakan yang buruk, akan tetapi untuk mencegah diri kita dari yang buruk. Wa man lam ya'riful khaira minasyarri yaqa' fihi. Karena siapa yang tidak tahu mana baik mana buruk, dikhawatirkan terjatuh, dan dia tidak tahu dia berada di dalam kebaikan atau keburukan. Di dalam kebaikan alhamdulillah, akan tetapi kalau di dalam keburukan bagaimana?
Maka mengetahui perkara-perkara ini, agar kita mengetahui ini baik, ini buruk. Kalau buruk, minta pada Allah bantuan untuk bisa meninggalkannya. Kalau kita tahu baik, minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menapakinya. Beliau telah menyusun kisaran 10 dari tabir hidayah. Akan tetapi kita akan uraikan, boleh jadi tidak 10 angkanya, bisa jadi 6 atau malah lebih. Yang pertama kata beliau, kurang ilmu. Kebodohan itu menyebabkan terhalang dari hidayah. Hidayah apa? Ya dua-duanya. Kita terhalang dari ilmu, terhalang pula dari amal soleh. Jadi hidayah ilmu, hidayah taufik, amal soleh. Kebodohan itu sejak dulu sudah Allah Subhanahu wa taala sampaikan, menjadi penyebab seseorang tidak mendapatkan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَى قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَى أَصْنَامٍ لَهُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَل لَّنَا إِلَٰهًا كَمَا لَهُمْ آلِهَةٌ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ تَجْهَلُونَ. Al-A'raf ayat 138 ini menerangkan bagaimana Nabi Musa telah menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala kepada Bani Israel. Kan Bani Israel ceritanya dikejar oleh Fir'aun di belakang mereka. Setelah Nabi Musa membawa mereka bebas dari azab Fir'aun, mereka diperbudak, dibunuh, disiksa, dibebaskan dari azab Fir'aun. Namun Fir'aun mengejar mereka di belakang. Di hadapan mereka adalah lautan yang disebut orang Laut Merah. Kemudian Nabi Musa berdoa kepada Allah. Di tengah mereka kecewa kepada Nabi Musa, bahkan ada yang berkata yang tidak layak. Karena katanya Nabi Musa mengeluarkan kita dari azab menuju kematian, dari kematian menuju kematian. Nabi Musa tetap berdoa kepada Allah dan Allah tunjukkan kebesarannya, terbelah Laut Merah. Mereka berjalan. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menolong kita. Kemudian mereka juga melihat bagaimana Allah menghancurkan musuh mereka yang selama ini mengazab mereka. Kemudian setelah Allah selamatkan mereka dari Fir'aun dan dari laut, dan mereka melihat kematian Fir'aun dan melihat kebebasan mereka, mereka melewati orang yang sedang duduk menyembah berhala. Apa yang mereka katakan setelah mereka melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala? Ya Musa ij'al lana ilahan. Wahai Musa, buatkan untuk kami satu Tuhan seperti orang-orang itu punya Tuhan-Tuhan. Maka Nabi Musa menyatakan, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini masyarakat yang masih bodoh. Kebodohan yang ada pada diri mereka membuat mereka tidak faham-faham. Tuhan kita, Rob kita itu Allah yang barusan tadi menyelamatkan kita dari Fir'aun, membentangkan lautan, membelahnya untuk kita, lalu membinasakan Fir'aun di hadapan mata kita. Sekarang masih kita mengharapkan adanya Tuhan yang kita buat untuk kita sembah, padahal dialah Rob kita. Nah, itu tidak paham. Orang memiliki sifat bodoh, tidak paham akan apa yang sudah terjadi. Yang menyelamatkan mereka itu Allah, tidak paham juga.
dan untuk mentauhidkan Allah tidak bisa juga untuk mereka tapaki. Maka Nabi Musa menyatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian orang bodoh. Begitu pula yang ada pada masyarakat Nabi Lut alaihi salam. Maka yang Allah katakan di dalam surat An-Naml itu ayat ke-55, a'innakum lata'tuna ar-rijala syahwatan min dunin nisa'i bal antum qaumun tajhalun. Apakah kalian ini orang yang laki-laki maunya dengan laki-laki, perempuan maunya dengan perempuan, yang sudah diajarkan berkali-kali namun tetap tidak faham-faham? Kalian adalah umat yang bodoh. Maka kalau ada masyarakat kita yang seperti ini, laki-laki maunya dengan laki-laki, perempuan maunya dengan perempuan, dalam artian menikahnya, maka ini adalah umat yang bodoh. Tidak ada ucapan yang lebih baik ketimbang ucapan Allah Subhanahu wa taala, innakum qaumun tajhalun. Kalian ini masyarakat yang bodoh. Kalian ini orang bodoh. Walaupun dia pintar dalam banyak hal, akan tetapi tetaplah Allah mengatakan kalian ini masyarakat yang bodoh. Maka kebodohan menjadi sebab orang tidak mengerti penjelasan yang ada di hadapannya, tidak mengerti realnya apa yang terjadi dan tidak bisa menyimpulkan sendiri. Mereka terhalang karena kebodohan mereka. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi yang mulia, wa qur rabbi zidni ilman. Katakan, wahai Nabi, ya Allah beri aku ilmu, sehingga kita tidak bodoh. Bagaimana mengobati kebodohan sehingga penjelasan kita tidak bisa memahaminya, kita tidak bisa mengamalkan apa yang sudah ada di hadapan kita? Jawabannya doa pada Allah, karena Allah menyuruh itu untuk nabinya. Wa qur rabbi zidni ilman, minta pada Allah, ya Allah tambahkan aku ilmu, ya Allah tambahkan aku ilmu. Kemudian Nabi mewajibkan umatnya untuk belajar. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Belajar itu wajib bagi setiap muslim. Duduk, buka hati, buka mata, buka telinga, belajar. Bagaimana orang yang sudah belajar namun tidak faham-faham? Maka jawabannya caranya belajar. Karena ketika belajar dia belum faham-faham, hatinya belum terbuka, matanya belum terbuka, telinganya belum terbuka, maka tidak ada cara lain. Caranya sudah diberitahu, minta pada Allah ilmu dan belajar. Allah menyuruh nabinya minta ilmu, dan Nabi telah menyuruh kita untuk tetap belajar, terus meminta, terus belajar, sampai Allah membukakan kepada kita, sampai Allah membukakan untuk kita, membukakan hati untuk bisa memahami, membukakan mata kita untuk bisa melihat dengan baik, membukakan telinga kita untuk bisa mendengar dengan baik. Bagaimana caranya? Caranya tetap belajar. Kita mengajar di kelas, ada yang cepat, ada yang tidak. Bagaimana caranya? Caranya tetap belajar. Karena orang kalau meninggalkan thalabul ilmi, maka dia akan kehilangan hidayah. Karena di antara tabir hidayah menjauh dari ilmu. Di antara tabir hidayah yang nomor satu kata para ulama adalah menjauh dari ilmu. Maka kalau kita sudah mendapatkan hidayah ilmu, kita sudah mendapatkan hidayah taufik, lalu kita menjauh dari ilmu, maka kita akan kena namanya tabir hidayah. Hidayah itu bisa terhalang kembali.
Ini yang pertama. Yang kedua adalah hati yang kotor. Beliau menuliskan demikian. Kotornya hati, hati yang kotor. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Al-Mutaffifin ayat 13 sampai 14, "Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana 'ala qulubihim ma kanu yaksibun." Apabila dibacakan kepada mereka, diajarkan kepada mereka ayat-ayat kami, mereka tidak faham. Mereka menyatakan asatirul awwalin, celotehan orang dulu, dongeng. Apa kata Allah? Bal rana ala qulubihim. Itu semua karena hati mereka ada kerak hitamnya. Kenapa bisa ada kerak hitamnya? Makanu yaksibun, karena yang selama ini mereka perbuat menyebabkan kerak hitam itu muncul di hati mereka. Hati yang kotor, kotornya hati menyebabkan hidayah itu terhalang. Seperti saluran penuh dengan kotoran, menyebabkan air tidak bisa mengalir. Begitu. Kata Nabi yang mulia, innal abda idza aznaba nukitat fi qalbihi nuqtatan sauda. Sesungguhnya hamba apabila berbuat kesalahan, berbuat dosa, maka ada titik hitam di hatinya. Kalau dia beristighfar, titik hitam itu terhapus, terangkat. Tapi kalau dia kembali berbuat kesalahan, berbuat pelanggaran, durhaka, dosa, maka titik hitam itu kembali ada. Kalau terus dia biarkan, maka menjadi hitam legam. Itulah yang dimaksud rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Maka kotornya hati menyebabkan terhalang hamba dari hidayah. Hidayah apa? Jawabannya dua-duanya. Hidayah ilmu, hidayah taufik. Bukankah yang membuat orang malas untuk belajar, malas mendengar, malas melihat adalah dosanya atau hatinya yang kotor? Demikian perjalanan hidup. Ketika pertama kali mendapatkan hidayah dari Allah, maka akan semangat untuk mencari hidayah ilmu. Apabila tidak dirawat dan terus bergelimang dengan pelanggaran, dosa dan maksiat, akan malas untuk mendatangi hidayah ilmu. Bagaimana dengan hidayah taufik? Sama dengan hidayah taufiknya, pengamalannya. Bukankah orang yang pertama kali mendapatkan hidayah, maka mereka memiliki semangat untuk beramal salih. Taufik dari Allah didapat. Namun orang yang tidak merawat hidayahnya dan terus bergelimang di dalam pelanggaran, maka menjadi hilang semangat, malas untuk mengamalkan ilmu, malas beramal salih. Taufiknya jadi hilang. Maka itu tandanya para ulama menyebutkan dengan istilahnya futur. Dia kehilangan hidayah, kehilangan semangat setelah sebelumnya bersemangat. Itu biasa terjadi kalau kita tidak melakukan perawatan terhadap diri terkait amal saleh kita. Maka kita yang biasa sudah melakukan amal saleh,
kalau amal soleh itu tidak dirawat, maka kita akan kehilangan semangat. Ingat sahabat yang bertanya kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, "Ya Rasulullah, qul li fil Islam qaulan la as'alu anhu ahadan ghairaka." Sampaikan kepadaku perihal di dalam Islam yang tidak akan aku tanyakan lagi kepada orang lain. Maka Nabi menasihati, "Qul amantu billah." Katakan aku beriman pada Allah. Tsumma istaqim. Kemudian istiqomah di atas iman itu. Ketika kita sudah menyatakan kita beriman kepada Allah, kita mengenal hidayah, maka kita diminta oleh Nabi untuk istiqomah. Kalau kita lari dari istiqomah, maka kita akan kehilangan hidayah itu sendiri. Maka tidak ada jaminan aman. Orang yang sudah selesai belajar jenjang ini dan itu, maka selamanya di atas hidayah sampai mati. Tidak ada. Orang yang sudah beramal ini dan itu, maka selamanya dia bisa mengamalkan ini dan itu sampai mati. Maka jawabannya tidak ada. Allah menyuruh kita untuk istiqomah. Nabi menyuruh kita untuk istiqomah. Nah, kata para ulama, istiqomah itu bukan artinya tidak berbuat kesalahan. Kalau orang berbuat kesalahan, artinya dia tidak istiqomah, dia. Tapi istiqomah itu bukan berarti tidak berbuat kesalahan. Istiqomah adalah senantiasa berbuat kebaikan. Kalau dia terjatuh, maka dia bangkit lagi. Lihat anak-anak berlari, dia terjatuh. Kalau dia diam, maka dia diam, sudah selesai. Tapi kalau dia bangkit lagi, itu namanya istiqomah. Bangkit lagi. Maka apapun yang terjadi pada diri kita, kita berusaha istiqomah. Kalau kita terjatuh, bukan kita berharap terjatuh, bukan kita berencana terjatuh, tapi kalau kita terjatuh, harus bangkit lagi. Jangan menjauh dari ilmu, jangan menjauh dari nasihat, jangan menjauh dari cara untuk membersihkan hati. Kemudian kata Ustaz hafizahullah ta'ala, yang biasa menghalangi orang dari hidayah adalah sombong, dan beliau membawakannya dengan dengki, dan kita akan pisahkan sombong. Ini yang ketiga. Sombong ini perbuatan iblis. Makanya iblis terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika dia mengatakan, "Ana khairun minhu, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Sebagaimana yang Allah ceritakan di dalam Shad ayat 76. Aku lebih baik darinya. Kamu ciptakan dia dari tanah dan aku diciptakan dari api. Akhirnya iblis tidak mendapatkan hidayah. Dia tahu, tapi tidak mau melaksanakannya. Dia terhalang dari hidayah. Tidak dapat pengetahuan dari Allah, bimbingan dari Allah, dan tidak bisa mengamalkan. Sombong. Kata Nabi yang mulia, "Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas." Kesombongan itu kebenaran ditolak. Orang yang menyampaikan kebenaran direndahkan. Ini kan persis seperti yang sudah dilakukan oleh iblis. Dia menolak perintah Allah, dan perintah Allah adalah kebenaran. Dia katakan, "Ana khairun minhu." Dia nggak mau untuk sujud melaksanakan perintah Allah. Lalu dia rendahkan manusia. "Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin." Kamu ciptakan aku dari api dan kamu ciptakan dia dari tanah. Dia tolak perintah Allah dan dia rendahkan Adam alaihi salam. Ini adalah sombong. Maka kalau di hati kita ada sifat sombong, kita terancam jauh dari hidayah.
Ketika hidayah datang, kita tolak, bukan kita terima. Kalaulah kita terima, maka kita berada di atas kebaikan. Lihat orang-orang yang sombong kepada Imam Bukhari. Ketika Imam Bukhari datang, ditolak kebenaran yang ada pada Imam Bukhari, dan mereka merendahkan Imam Bukhari. Akan tetapi berbeda dengan Imam Muslim. Ketika Imam Bukhari datang, maka Imam Muslim menerimanya, menghormatinya, sehingga Allah mengangkat Imam Muslim, dan orang selalu mengenal Bukhari Muslim. Rasulullah juga bersabda, kata beliau hafizahullah taala, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Tidak akan masuk surga orang yang ada di dalam hatinya rasa sombong, walaupun kecil, mithqala dzarrah min kibrin, sekecil zarrah dari rasa sombong, tidak akan masuk surga. Karena yang berhak sombong adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang berhak menolak, karena kebenaran datang dari Allah. Allah berhak menolak siapapun, dan Allah maha tinggi dan layak merendahkan siapapun. Maka semuanya berada di bawah Allah. Allah rendahkan karena Allah yang maha tinggi, dan Allah tolak karena sumber kebenaran adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalau kita memiliki sifat itu, maka Allah tidak suka, dan Allah tidak akan masukkan kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian adalah dengki, hasad. Ini juga menghalangi seseorang dari hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Abu Jahal yang hasad kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manakala Nabi menjelaskan, Nabi membacakan Al-Qur'an. Al-Qur'an kan kalamullah, langsung dibacakan oleh Nabi firman Allah, dan mereka adalah orang Arab. Mereka memahami apa yang mereka dengar. Akan tetapi sebahagian teman-teman Abu Jahal seperti Abu Sufyan, Akhnas, dan yang lainnya berbincang, lihat apa yang dikatakan oleh Muhammad, apa ayat yang turun katanya padanya. Mereka perbincangkan karena mereka menilai ya baik yang disampaikan. Lalu mereka mempertanyakan, kenapa kita tidak menerimanya, kenapa kita tidak mengikutinya, ada apa dengan kita. Lalu mereka sampaikan kepada Abu Jahal. Nah, kisah ini dibawakan oleh Al-Hafidh Imam Ibnu Katsir, Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah. Kemudian apa kata Abu Jahal? Madza sami'ta? Kamu dengar apa? Tanazza'na nahnu wa banu Abdi Manaf asy-Syaraf. Kita ini orang yang sudah berkompetisi dengan keturunannya Abdu Manaf. Artinya bersaing. Bersaing merebut kemuliaan, merebut penghormatan. At'amu fa'at'amna. Mereka boleh dermawan, kasih orang makan. Kita juga harus dermawan, kita kasih orang makan. Wahammalu fahammalna. Mereka menanggung banyak beban, bantu orang yang kesusahan. Beban-beban orang ditanggung, meringankan orang lain. Kita juga nggak mau kalah, kita tanggung banyak beban orang. Wa'atau fa'ataina. Mereka suka memberi air di musim haji, memberi makan di musim haji, memberi banyak bantuan. Kita juga melakukan hal yang sama. Banyak orang kita beri, banyak jamaah kita layani.
hatta qalu minna nabiy ya'tihil wahyu. Lalu sekarang mereka bilang, dari keluarga kami ada nabi, turun wahyu kepadanya. Famata nudriku hadhihi. Lalu kapan Allah ngasih kita seorang nabi? Sampai kapan? Wallahi la nu'minu bihi abadan wa la nusaddiquhu. Demi Allah, kita nggak akan mau percaya dan kita tidak akan mau beriman kepadanya. Artinya, yang menghalangi Abu Jahal untuk beriman, yang menghalangi Abu Jahal untuk beramal salih adalah rasa hasadnya. Karena dia telah mengakui di hadapan Abu Sufyan, di hadapan Akhnas dan teman-temannya yang lain, kita ini kan kompetisi, saingan. Di mana-mana kita hidup, kita melihat ada persaingan. Persaingan jual beli, persaingan pendidikan, persaingan banyak hal persaingan. Mereka berbuat baik, kita berbuat baik. Mereka melakukan hal terpuji, kita melakukan hal terpuji. Sampai mereka menyebut ada nabi dari kami mendapatkan wahyu dari langit. Lalu sampai kapan kita menunggu Allah turunkan nabi dari keluarga kita? Ini menunjukkan ada satu sifat terpuji yang mereka punya, adalah tidak berbohong. Mereka tidak mau mengaku ada nabi dari kami nih untuk menyaingi Rasulullah SAW, tidak. Jadi salah satu sifat terpujinya adalah mereka tidak mau berbohong atas hal ini. Tapi mereka membuat kedustaan di sisi lain. Mereka bilang Nabi Muhammad penyair, Nabi Muhammad gila, Nabi Muhammad dukun. Itu juga kebohongan. Mereka tidak mau mengakui untuk diri mereka bohong, akan tetapi menyebut orang lain yang benar dengan kata-kata bohong. Ini bisa jadi kita temukan. Maka jangan sampai kitanya yang hasad. Karena hasad membuat kita tidak mau menerima kebenaran. Tatkala hidayah itu datang, kita tidak bisa melihat itu sebagai bentukan hidayah. Bahkan kita tidak mau mengamalkan kebenaran itu lantaran kita hasad. Kemudian yang menghalangi orang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala adalah cinta. Ini poin yang kelima, ditulis banyak oleh Ustadz Farid di dalam buku ini. Banyak jenisnya dan kita akan jadikan satu, namun pembahasannya tetap kita mengikuti pembahasan yang beliau bahas. Cinta pertama adalah cinta kehormatan. Beliau membawakannya pada poin keempat, tapi kita masukkannya pada poin kelima, 5A, 5B, 5C dan seterusnya. Cinta kehormatan, lebih cinta kehormatan daripada kebenaran, cinta kedudukan, cinta posisi, cinta jabatan daripada kebenaran. Ini contohnya, kata beliau Ustadz Farid, adalah Heraklius kata kita. Heraklius ini raja Romawi. Ketika mendengar ada nabi yang mengaku sebagai nabi di jazirah Arab sana, dan ada orang yang dari daerah situ datang ke Syam, dan orang itu mengaku sebagai tokoh pimpinan, maka Herakl menyuruh masuk. Heraklius, kaisar, panggil dia, saya ingin bicara. Ternyata orang itu adalah Abu Sufyan. Herakl bertanya. Pertanyaan beliau adalah, kaifa nasabuhu fikum? Keturunannya gimana orang yang ngaku sebagai nabi ini? Maka kata Abu Sufyan, huwa fina dzu nasabin. Dia nasabnya punya
maksudnya bagus, dari keturunan baik-baik. Ini pertanyaan pertama. Herakles memberikan 10 pertanyaan. Pertanyaan ini kalau terjawab sesuai dengan pengetahuannya, maka Herakles yakin ini nabi. Karena Heraklius orang yang rajin baca kitab dan mengaku agamanya Nasrani, dan di kerajaannya pendeta banyak. Dzu nasabin, nasabnya bagus. Nah, memang begitu nabi. Nabi itu ya nasabnya bagus. Allah memilih dari orang yang nasabnya bagus. Jadi dikenal bukan penjahat, tapi orang baik-baik. Dikenal terhormat, dihormati, bukan penyombong atau. Kemudian fahal qala hadzal qaula minkum ahadun qad qablahu? Apakah ada yang pernah ngaku nabi sebelumnya di masyarakat kalian itu? Maka jawabannya lah, nggak ada yang ngaku nabi sebelumnya, cuma baru dia nih. Nah, sesuai. Kalau ada yang ngaku nabi sebelumnya, berarti kan ini tren orang yang sedang ngaku jadi nabi. Tapi ini nggak ada. Tiba-tiba dia mulai dan dia mengatakan saya adalah nabi. Sebelumnya jauh Nabi Ismail. Maka masuk pada poin yang kedua ini. Bisa jadi dia adalah nabi yang asli, karena Herakles tahu akan ada turun nabi lain. Kemudian Herakles bertanya, fahal kana min abaihi min malikin? Apakah ayahnya atau kakeknya ada yang pernah jadi raja sebelumnya? Maka jawabannya lah, tidak. Nah, poin pertanyaan yang ketiga ini masuk di kepala Heraklius. Kalau bapaknya pernah jadi raja, bisa jadi saya menuduh dia pengen juga jadi raja. Cuma bapaknya nggak jadi raja lagi, sudah dikalahkan orang. Lalu dia ingin pengikut, lalu dia ngikut mengaku sebagai nabi. Dan kenyataannya nggak ada bapaknya yang menjadi raja. Artinya ini bukan ambisius mengembalikan kehormatan bapaknya. Bisa jadi betul dia adalah nabi. Kemudian Herakles bertanya, fa asyrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uhum? Pengikutnya orang terhormat atau orang lemahan? Pengikutnya itu orang yang dihormati orang, atau malah orang yang dhaif, orang lemah, orang biasa? Maka jawaban Abu Sufyan, bal du'afa'uhum. Nggak ada orang yang terhormat itu banyak ngikutin, ada 1-2, tapi mayoritas adalah orang biasa, orang lemah. Kata Heraklius, ya itu trennya para nabi dan rasul dari dulu begitu. Para nabi dan rasul mayoritas orang yang mengikutinya adalah orang dhaif. Karena orang dhaif lebih mudah menerima hidayah. Kemudian Herakles bertanya, ayaziduna am yanqusun? Ini pengikutnya makin hari berkurang atau bertambah? Maka jawabannya bal yazidun, bertambah. Ya memang begitu trennya para nabi dan rasul. Dakwah mereka akan ada penambahan terus. Terus trennya itu bertambah, bukan berkurang. Kemudian Heraklius bertanya, fahal yartad? Apakah ada yang murtad? Maka Abu Sufyan menyatakan, kayaknya nggak ada yang murtad. Maka jawabannya, ya memang begitu. Setiap orang yang sudah beriman, hampir jarang ada yang murtad. Karena mereka sudah mengetahui yang benar. Bagaimana mungkin mereka mau murtad? Karena mereka tahu kebenaran. Kebenaran itu tidak membosankan. Kemudian Heraklius kembali bertanya, fahal kuntum tattahimunahu bil kadzib min qabl? Apakah kalian pernah
melihat dia berdusta atau menuduh dia berdusta sebelumnya. Sebelum ngaku sebagai nabi ini dia dikenal pendusta. Maka Abu Sufyan menyatakan, la bal fina al-amin. Enggak pernah dia berdusta. Bahkan kami menyebut dia al-amin, orang yang dapat dipercaya, orang yang sangat amanah. Nah, itu ciri nabi paling besar. Nabi itu nggak mungkin Allah pilih dari orang yang pernah berdusta. Maka kalau ada orang ngaku saya ingin menjadi nabi, kif, dia pernah berdusta, Allah nggak pilih dari nabi orang yang pernah berdusta atau kadzab, senang berdusta. Kemudian Abu Sufyan bertanya, Herakl bertanya, fahal yaqdir, apakah dia pernah meninggalkan dakwahnya, bosan gitu? Maka jawabannya tidak pernah. Karena Nabi terus berdakwah. Karena ini perintah Allah, dia Nabi sungguhan. Bagaimana mungkin orang yang Allah suruh dan sudah pilih menjadi Nabi ada rasa bosan? Gak mungkin bosan. Kalau kita bosan dari aktivitas kita, bosan bekerja ini, bosan bekerja itu, ganti-ganti profesi, ganti-ganti pekerjaan. Dan dia Nabi, Allah yang suruh dia untuk mengajarkan manusia. Bagaimana mungkin dia bosan dari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala? Kemudian Herakl kembali bertanya, antum tuqatilunahu, kalian memeranginya? Maka Abu Sufyan menjawab, iya, kami memeranginya. Maka ya demikian, para nabi pasti diperangi oleh kaumnya. Kemudian Herakl bertanya, madza ya'murukum, apa yang dia perintahkan kepada kalian, dia nyuruh apa? Kemudian kata Abu Sufyan, ubudullah wahdah wa la tusyriku bihi syai'an, utruku ma yaqul abaukum ya'muruna bis shalah was-sidqi wal afaf wasilah. Dia menyuruh kami menyembah kepada Allah saja. Itu yang mereka tidak bisa terima, orang-orang musyrik Quraisy. Jangan mempersekutukan Allah. Tinggalkan kemauan bapak-bapak kalian, nenek moyang kalian. Nenek moyang mereka kan penyembah berhala. Dia menyuruh kami sholat, dia menyuruh kami jujur, dia menyuruh kami memiliki sifat iffah, harga diri, kehormatan, tidak melakukan perbuatan yang nggak pantas, menjijikkan. Wasilah, dia menyuruh kami untuk menjalin silaturahim. Maka kata Heraklius, ya begitu, ajaran para nabi dan rasul dari dulu pasti tauhid, bertentangan dengan penyembahan berhala, menyuruh meninggalkan pendapat nenek moyang, yang disuruh adalah untuk mengikuti firman Allah saja. Pasti nyuruh sholat, pasti nyuruh jujur, pasti menyuruh memiliki kehormatan, sikap jalan hidupnya terhormat, bukan menjijikkan. Kemudian pasti menyuruh untuk berbuat baik pada orang, walaupun orang terus menyakitinya, silah. Heraklius setelah interogasi dengan Abu Sufyan disuruh pergi pulang, dijamu dengan baik. Kemudian ada urusan dia dengan rahibnya, pendetanya. Pendeta dikumpulkan, ruangan tertutup, dan Heraklius meyakini ini orang betulan nabi. Kalau kalian ingin kerajaan kalian ini tetap awet, bahkan menyebar dari timur sampai ke barat, mari kita ikuti nabi ini sebelum saingan kita mengikutinya. Akan tetapi dasar rahib, orang yang yakuluna amwalan nasi bil batil, yang selalu mengambil harta orang dengan cara yang batil, nggak mau. Udah biasa hidup enak, biasa makan kenyang, menindas orang lain, mana mau meninggalkan kemewahan. Itu bukan ciri para nabi, bukan ciri pengikut nabi, bergelimang dengan kemewahan dan meninggalkan kebenaran. Mereka menolak dan menyatakan bisa-bisa kami meninggalkan raja kalau raja mau mengikuti agama nabi yang baru ini.
Maka Heraklius mengatakan, tenang, saya hanya menguji keimanan kalian. Ternyata kalian orang yang teguh iman, kita tidak ada niatan untuk beriman kepada Nabi ini. Kita tetap berada di agama kita. Artinya, kata para ulama, Heraklius ini lebih mencintai jabatannya, kehormatannya di dunia daripada kebenaran. Itu membuat dia terhalang dari hidayah. Orang yang lebih memilih kebenaran daripada kehormatan, jabatan, pangkatnya sendiri, tetap akan mendapatkan kehormatan seperti Najasyi, tetap menjadi raja di kaumnya walaupun memilih beriman, walaupun sendiri berimannya. Maka kalau kita tahu ini, bagus kalau kita bisa menjaga untuk memilih tetap pada kebenaran, walaupun kita harus meninggalkan kehormatan, jabatan, pangkat karena bertentangan dengan kebenaran, hidayah. Maka kita tetap akan berada di atas hidayah. Tapi kalau tidak, maka kita akan menjual hidayah. Kemudian cinta berikutnya adalah cinta manusia, baik cinta perempuan, cinta laki-laki, cinta anak. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam At-Taubah ayat 24, "Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulihi wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'tiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Katakan wahai Nabi, kalau kalian lebih mencintai ayah kalian, anak kalian, saudara kalian, suami atau istri kalian, keluarga kalian, harta kalian, perdagangan kalian, rumah-rumah indah kalian daripada Allah, daripada Rasul, daripada berjuang di jalan Allah, tunggulah urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah tidak akan memberi hidayah kepada orang fasik. Bukankah sudah kita dengar orang pindah agama karena ingin menikah? Artinya lebih memilih manusia daripada Allah Subhanahu wa taala. Orang tetap ingin bersama pasangannya walaupun sudah mengenal hidayah. Saya tidak mau pasangan saya sudah meninggal, bukan di atas Islam, lalu sekarang saya masuk Islam. Saya tetap mau bersama pasangan saya di atas agama kita. Itu ada orang seperti itu. Padahal tahu Islam adalah agama Allah Subhanahu wa taala, tapi tetap tidak mau. Lebih mencintai manusia daripada kebenaran, daripada hidayah. Nah, sifat seperti ini bisa menghalangi orang untuk mendapatkan hidayah Allah. Tidak akan mendapatkan hidayah ilmu, apalagi mendapatkan hidayah taufik. Karena lebih menyukai orang, rela meninggalkan kebenaran, rela meninggalkan Allah untuk bisa bersama dengan manusia, untuk bisa bersama dengan anaknya, untuk bisa bersama dengan saudaranya, untuk bisa bersama dengan ayah ibunya, atau bisa bersama dengan pasangan manusia yang dia suka. Dan ini masih kita lihat sampai hari ini. Berikutnya, yang menghalangi orang dari hidayah adalah harta. Yang menghalangi orang dari hidayah adalah harta.
Nabi bersabda, kata Ustaz Farid rahimahullah, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al an umrihi fima afnah wa an ilmihi fima fa'al wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu wa an jismihi fima ablah. Pada hari kiamat tidak akan bergeser kaki hamba sampai Allah bertanya tentang umur, apa yang dia habiskan tentang umur. Kemudian ilmu, apa yang sudah dia amalkan dari ilmunya. Kemudian harta, dapat dari mana, untuk apa dibelanjakan. Dan tentang badannya, apa yang dia pergunakan dengan badan yang telah Allah berikan. Maka hadis yang mulia ini mengingatkan perihal harta, dua hal yang Allah akan tanya. Kita dapat harta dari mana dan untuk apa? Kita dapat harta dari mana? Jalannya bagaimana? Apakah dengan cara menjual agama Allah? Dan untuk apa kita habiskan? Apakah kita habiskan di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Lain kalau harta hilang. Hilang, tidak ada dosa dalam hilang. Hilang. Tapi kalau kita belanjakan dan itu Allah nggak suka, untuk berbuat dosa itu berat. Maka yang biasa menghalangi orang dari hidayah adalah harta. Capek dalam ujian Allah Subhanahu wa taala, pindah agama, maka dia mendapatkan gaji tetap. Artinya menjual hidayah demi harta. Dan ini masih kita temukan sampai hari ini. Orang yang rela menjual agamanya demi harta karena dia pindah agama. Lain kalau dia menjadi petugas kebersihan, lain, tidak masalah. Dia petugas kebersihan. Lain kalau dia menjadi petugas keamanan, tidak masalah. Dia menjaga keamanan. Tapi kalau dia diminta pindah agama untuk mendapatkan gaji tetap, maka ini namanya telah menjual hidayah. Atau ada pekerjaan nih, ilmu yang telah dia miliki, hidayah ilmu dari Allah, ini haram nih pekerjaan. Tapi dia pilih pekerjaan itu dan dia tinggalkan ilmu, maka untuk harta dia telah meninggalkan hidayah. Ini masuk di dalamnya. Harta sering membuat orang melakukan pelanggaran, meninggalkan hidayah. Hidayah ilmu yang sudah didapat ditinggalkan. Apalagi hidayah taufik, dia tidak mengamalkan ilmunya, dia tidak beramal salih karena dia sedang berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari dekat-dekat dengan harta yang menjebak kita kepada kedurhakaan. Dan bukan berarti kita tidak bisa bangkit kembali. Kalau kita terjatuh, kita harus bangkit kembali. Dan Allah menyukai hambanya yang bertaubat. Di antara karakter yang Allah cintai, hamba yang mau bertaubat, mau bangkit kembali. Biarkan dia menyelesaikan permasalahannya. Kita tidak perlu mengolok-olok. Dia sedang menyelesaikan permasalahannya. Bahkan kalau kita bisa membantu, kita bantu. Termasuk orang yang Allah cintai, mau bangkit dari keterpurukan, keterpelesetan di dalam kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Ustaz hafizahullah taala, yang biasa membuat orang terhalang dari hidayah adalah cinta keluarga. Cinta keluarga.
Mus'ab bin Umair, kata Ustaz Farid hafizahullah ta'ala, adalah contoh orang yang lebih mencintai kebenaran daripada keluarganya sendiri. Anak orang kaya, anak orang berada, selalu pakai baju bagus. Ketika mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mencintai Allah, dia mencintai Rasulullah. Pakaiannya yang bagus dia tidak bisa pakai lagi, karena nggak boleh oleh keluarganya. Pakaian yang ada saja, pakaian yang ada bila tidak ada perawatannya, maka lama-lama menjadi usang. Itu saja yang dipakai, dia tidak bisa mendapatkannya lagi. Kulitnya yang bagus tidak lagi terlihat bagus karena tidak ada perawatan. Panas-panasan, menahan lapar, biasanya makanan serba ada. Bahkan pernah dibujuk oleh ibunya untuk meninggalkan Islam karena dia orang yang sayang pada ibunya, dan ibunya mengatakan, saya nggak mau makan kalau kamu masih di dalam Islam. Tapi dia sayang pada ibunya, dan dia berusaha menyuapi ibunya, dan dia menyatakan, Mus'ab tetap sayang pada ibu. Walaupun ibu meninggal, Mus'ab tetap sayang pada ibu. Tapi Mus'ab tidak akan meninggalkan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak akan meninggalkan Rasulullah, tidak akan meninggalkan Islam. Ini contoh orang yang lebih cinta kepada Islam, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasul daripada keluarga. Kalau keluarga kita mengajak kita bermaksiat kepada Allah, keluarga kita meminta kita keluar dari Islam, bukan berarti kita membenci keluarga. Lihat para salaf, mereka tetap menghormati keluarga, menyayangi keluarganya, menjelaskan dengan kalimat yang baik bahwa saya tetap sayang pada keluarga, akan tetapi tidak akan mau meninggalkan Allah, tidak akan mau meninggalkan Rasulullah, tidak akan mau meninggalkan Islam. Keluarga, alhamdulillah kita berada di keluarga yang semuanya muslim. Tidak akan ada ancaman pindahlah kepada agama lain. Tidak ada ancaman begitu. Tapi yang ada ancaman perbuatan dosa, perbuatan maksiat. Karena untuk sayang anak kita melakukan perbuatan dosa. Jangan katakan bahwa kita sayang anak, akan tetapi untuk melakukan perbuatan dosa gak mungkin untuk kita menyakiti Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya untuk sayang keluarga kita melakukan perbuatan dosa. Katakan kita sayang pada keluarga, akan tetapi untuk melakukan perbuatan dosa tidak layak. Maka ini bahagian di dalamnya, karena hidayah itu bukan hanya hidayah kita keluar dari Islam, akan tetapi keluar dari ketaatan kepada Allah juga bahagian dari hidayah. Keluar dari ketaatan kepada Allah artinya meninggalkan hidayah. Kemudian cinta berikutnya adalah cinta negeri. Terlalu sayang pada negeri sehingga tidak mau keluar dari negeri ini. Sementara negeri ini, bukan negeri Indonesia, negeri ini maksudnya, negeri kafir ini, kita sudah nggak bisa sholat di dalamnya, nggak bisa mendengar azan di dalamnya, nggak bisa dengan Al-Quran di dalamnya, nggak tahu yang ma'ruf, selalu melihat yang mungkar. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan di dalam Al-Quran, surat An-Nisa ayat 97, Innal ladzina tawaffahumul malaikah zalimi anfusihim qalu fima kuntum qalu kunna mustad'afina fil ard
Qalu alam takun ardullahi wasi'ah fatuhajiru fiha faulaika ma'wahum jahannam wa sa'at masira. Orang yang Allah wafatkan menzolimi dirinya sendiri. Malaikat bertanya, bagaimana kondisi kalian? Mereka menjawab, kami orang yang sengsara di bumi Allah. Maka malaikat mengatakan, bukankah bumi Allah ini luas? Kamu bisa berhijrah, tetapi kamu gak mau hijrah. Mereka itu mendapatkan neraka jahanam, dan itu tempat kembali yang buruk. Ini kan kenapa tidak mau pindah dari negeri, kadung cinta pada negeri, gak mau pindah. Tapi di negeri itu gak bisa sholat, sholat kewajiban. Gak bisa puasa, puasa kewajiban. Gak bisa zakat, zakat kewajiban. Gak bisa haji, haji kewajiban. Selalu bergelimang dengan yang dosa, melihat yang mungkar, mendengar yang mungkar, merasakan yang mungkar, bersalaman dengan yang mungkar. Kalau negeri seperti ini, maka kewajibannya adalah hijrah. Jangan takut. Rasulullah SAW sangat mencintai Makkah. Keluar dari Makkah dengan tangisan, karena beliau sangat mencintai Makkah. Akan tetapi perintah Allah untuk hijrah ke Madinah. Bahkan beliau berdoa agar Allah membuat hati beliau cinta kepada Madinah, membuat hati para sahabatnya cinta kepada Madinah, seperti mereka semua mencintai Makkah. Kan rasa cinta terhadap tanah air itu ada pada diri setiap insan. Cinta kampung halamannya, cinta negerinya sendiri. Akan tetapi kalau negeri itu sulit, bukan salah negerinya, akan tetapi orangnya sudah membuat sulit untuk kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus hijrah. Tapi ada orang yang lebih mencintai negeri daripada cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan cinta jenis ini juga menghalangi orang dari hidayah, terhalang dari ilmu, terhalang dari amal saleh. Cinta berikutnya adalah nenek moyang. Ini cintanya Abu Thalib. Ketika Nabi SAW menjenguk pamannya, di situ ada Abu Jahal, di situ ada Abdullah, bukan Abdullah ayah Nabi. Di situ ada Musayyib. Nabi mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah. Paman, ucapkan la ilaha illallah, ucapkan la ilaha illallah, kalimat yang aku bisa membelamu di sisi Allah Subhanahu wa taala, bisa menolongmu. Akan tetapi Abu Jahal, Abdullah mengatakan, apakah kamu membenci agama Abdul Muttalib, membenci agama moyang? Abu Thalib terlalu cinta pada moyangnya, sehingga akhir dari perkataannya adalah dia ingin tetap berada di agama nenek moyangnya. Nabi sedih, maka Allah turunkan ayat innaka latahdi man ahbabta. Kamu tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai. Akan tetapi Allah yang memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Maka kita pun jangan mengambil langkah seperti Abdul Muttalib. Lihat, di sisinya ada Abu Jahal. Abu Jahal jelas mati di Badar. Abdullah masuk Islam. Orang yang sebelumnya ikut membujuknya untuk tetap kafir masuk Islam. Musayyib Islam. Dia merahasiakan keimanannya. Punya anak.
dia ikut hijrah juga. Sa'id bin Musayyib, tabi'in besar. Jangan sampai kita ikut teman, gak enak pada teman, atau lebih mencintai keturunan, pergaulan, moyang, karena gak enak pada teman. Dan kita mendengar kabar atau kita melihat langsung orang yang sama-sama saat itu mereka berbuat durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala mati. Namun temannya diberi hidayah dan bertaubat. Lihat bagaimana penyesalan. Dulu sama-sama membela untuk bisa sama-sama bermaksiat kepada Allah. Sekarang ditinggalkan karena tidak mungkin bersama antara orang yang bertaubat dengan orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun perihal orang yang durhaka, Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Ma'arij. Mulai dari ayat 11 Allah mengatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi banihi wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Jangan pernah meyakini ada kesetiaan dalam kedurhakaan, ada kesetiaan di dalam dosa. Tidak ada. Allah sebutkan bantahannya di dalam Al-Ma'arij ini. Tidak akan pernah ada kata setia di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Misal, ada orang yang kita kagumi, sayangi, cintai, hormati, lebih dulu mati di atas kekafiran. Lalu kita dihiasi oleh syaitan hati kita untuk ingin setia bersamanya. Maka kita tidak mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ingin mati seperti itu juga. Karena kita ingin setia. Maka jawabannya ini adalah sebuah kebodohan. Karena di akhirat tidak akan pernah kenal yang namanya setia. Allah mengatakan, yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzin bi bani. Orang pendosa itu pada hari kiamat ingin menebus dirinya bahkan dengan anaknya. Ini anak saya sebagai tebusannya, selamatkan saya dari neraka, biar anak saya yang masuk ke dalam neraka. Bahkan wasahibatihi, dengan pasangannya. Kalau bisa dia akan mengatakan, ini pasangan saya, ya Allah, saya ingin keluar dari neraka. Ini pasangan saya yang dulu bersama saya di dunia di dalam kedurhakaan, biar dia saja yang masuk neraka, saya nggak mau. Wa akhi, saudaranya, ya Allah, ini saudara saya, sebagai ganti saya yang keluar dari neraka, dia yang masuk neraka. Wa fasilatihi allati tuwi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Dan bahkan kalau dia mampu untuk mengikat semua orang, dia ambil semua manusia dari awal sampai akhir, kemudian ditunjuki, ya Allah, ini semua manusia dari awal sampai akhir, masukkan semuanya ke neraka agar saya keluar dari neraka. Itu kalau bisa dia lakukan, akan dia lakukan. Artinya tidak akan ada rasa setia pernah terbetik pada para pendosa di hari akhir. Bahkan mereka akan menebus. Kalau kita lihat di dunia, ada pengorbanan ibu, pengorbanan ayah, pengorbanan ini, pengorbanan itu di dunia. Di akhirat
tidak akan kita temukan pengorbanan kecuali pengorbanan ahli surga. Pengorbanan ahli neraka tidak ada. Maka jangan dengan alasan setia memilih untuk durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian cinta berikutnya kata Ustaz Farid adalah cinta adat. Adat istiadat. Karena udah bilang ini adat tradisi, maka kita tetap menjaga adat dan tradisi walaupun durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetap melestarikannya walaupun itu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pilih itu. Ini yang biasanya banyak membuat orang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di dalam Al-An'am ayat 116, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah in yattabi'una illa dhann wa in hum illa yakhrusun. Kalau kamu ikuti semua maunya orang, kamu akan tersesat dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena yang mereka lakukan adalah katanya-katanya, perkiraan-perkiraan, sangkaan-sangkaan, dan mereka hanya bisa menyangka-nyangka. Adat adalah pola pikir orang. Kemudian pola pikir itu turun-temurun sehingga mereka sebut itu adat kita. Itu kebiasaan kita. Ini tradisi kita, sudah biasa dari dulu. Itu kan pola pikir orang. Kalau kita ikuti apa kata orang, setiap wilayah ini punya adat. Bahkan setiap rumah punya adat. Kalau kita ikuti setiap adat yang melanggar syariat Allah, yang melanggar maunya Allah, maka kita artinya lebih memilih adat daripada Allah Subhanahu wa taala. Biasanya ini orang dengan alasan ini adat, ini tradisi, memilih untuk meninggalkan hidayah sehingga tidak mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, atau sudah tahu tapi tidak mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala karena lebih memilih adat, apa kata orang, turun-temurun. Itu namanya lebih cinta kepada adat. Nah, kata Ustaz Farid, obat dari penyakit ini, penyakit cinta ini, baik itu cinta kepada kehormatan, cinta kepada perempuan atau laki-laki, manusia, cinta pada harta, cinta pada keluarga, cinta pada negeri, cinta pada moyang, cinta pada adat, obatnya adalah kesabaran. Obatnya sabar. Obatnya adalah kesabaran. Sabar untuk taat pada Allah, sabar untuk menjauhi larangan Allah, sabar untuk menerima takdir Allah. Sabar. Allah mentakdirkan kita tidak bersama Dia, tapi saya mencintai Dia. Dia Nasrani. Apakah harus saya pindah agama? Sabar. Sabar 30 tahun, 40 tahun. Paling lama 60 tahun. 70 tahun. Sabar. Kalau masuk surga Allah Subhanahu wa taala, apa yang kamu minta Allah kasih. Mau minta kehormatan, mau minta manusia bagaimana, mau minta harta bagaimana, mau minta keluarga bagaimana, mau minta negeri yang mana, mau minta, Allah kasih. Maka dari apa problem yang membelenggu manusia dengan alasan kata-kata cinta? Obatnya sabar. Allah kasih maunya di surga. Sabar. Kehidupan dunia, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Mereka orang yang gak sabar ini menyangka masih lama,
padahal kami menyangkanya, kata Allah, kami menilainya dekat. Sebentar lagi. Kita hidup pun tidak lama. Begitu masuk alam barzakh, selesai sudah. Kesabaran kita mendapatkan hasil. Kita mendapatkan nikmat surga, selesai ujian. Nah, kemudian yang terakhir kata Ustaz Farid adalah permusuhan. Permusuhan ini menghalangi orang dari hidayah. Walaupun nggak dengki, nggak hasad, walaupun nggak nyombong, enggak, tapi permusuhan saja. Sederhananya beliau mengatakan, lihat orang yang sedang bermusuhan. Kalau melihat musuhnya pergi ke masjid, dia nggak mau ke masjid, cari masjid lain. Kalau masjid yang lain jauh, mending nggak usah di masjid. Begitu. Padahal masjid tempat hidayah, dia sholat wajib berjamaah, tapi memilih jauh dari hidayah karena lagi ngambekan, lagi musuhan. Lihat musuhnya menerima kebenaran, dia bukan benci pada kebenaran, cuma karena musuhnya ada di kebenaran itu dia nggak mau. Dan bahkan sempat orang sekarang bilang, kalau di surga ada dia nih, mending saya pilih neraka. Ini adalah kata-kata yang la haula wala quwata illa billah. Wal iyadzu billah. Gara-gara permusuhan lebih memilih neraka, maka wajar permusuhan ini menjadi sebab orang terhalang dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Padahal Allah Subhanahu wa taala menyatakan di dalam Al-Maidah ayat 8, ya ayyuhalladzina amanu kunu qawwamina lillahi syuhada'a bil qist wa la yajrimannakum syana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah orang yang adil, saksi yang adil. Jangan permusuhan, kebencian di antara kamu terhadap orang lain membuat kamu tidak adil. Kamu harus bersikap adil. Itu dekat dengan ketakwaan. Bertakwalah kepada Allah, Allah akan memberi tahu secara rinci perbuatan kamu. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu perbuat. Artinya, kalau kita bermusuhan tapi dengan adil. Katakan saya tidak senang pada dia dalam urusan ini, kan nggak semua hal dia jelek, nggak semua hal kita berantem. Allah nasihatkan, wala tastawi alhasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Tidak sama antara kebaikan dengan keburukan. Kalau kalian sedang bermusuhan, balas dengan yang baik, maka kalian akan menjadi sahabat yang dekat. Kalau mau membalas dengan yang baik. Ini obat dari orang yang bermusuhan. Karena agama kita selalu memerintahkan kita berbuat baik. Walaupun orang itu terus memusuhi kita, tapi kita berbuat baik. Beda. Kita dipukuli, bukan berarti kita nggak balas. Dipukuli balas. Tapi kita selalu dijahati, bukan berarti kita membalas dengan kejahatan. Beda kasusnya. Kita dijahati, kita balas dengan kebaikan. Menegakkan keadilan itu kebaikan. Memanggil polisi untuk bisa menghentikannya itu kebaikan. Unsur akhaka, kata Nabi, zaliman aw mazluman. Tolong saudara kamu yang zalim atau menzalimi. Yang zalim ditolong dengan cara agar dia bisa berhenti dari kezalimannya. Yang dizalimi kita tolong dengan cara agar dia tidak dizalimi lagi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Nabi untuk senantiasa berbuat baik. Nah, keenam poin ini, baik itu kebodohan, kurang ilmu, kotoran hati yang kotor, sombong, dengki, cinta dunia maksudnya. Kemudian dan permusuhan ini sering menyebabkan kita atau manusia, masyarakat kita terhalang dari hidayah. Keburukan-keburukan ini kita ketahui bukan untuk menggibahi, menyalah-nyalahi orang, akan tetapi untuk bisa menghindari diri. Kalau kita bermusuhan, jangan sampai menghalangi kita dan menghalangi teman kita dari hidayah.
Jangan. Kalau kita memiliki rasa cinta terhadap hal-hal seperti ini, jangan sampai menghalangi kita dari hidayah. Cinta kehormatan boleh, tapi menghalangi dari hidayah jangan. Cinta pada manusia boleh, cinta harta boleh, cinta keluarga boleh, cinta negeri boleh, cinta pada moyang boleh, pada adat boleh. Akan tetapi jangan sampai menjadi sebab ini terhalang, menjadi penghalang kita dari hidayah Allah Subhanahu wa taala. Dengki, jangan sampai kita hasad. Jangan dipelihara. Jangan pelihara hasad. Sombong, jangan bersifat sombong. Sombong itu milik Allah. Hasad itu sifat syaitan. Kemudian hati, bersihkan hati dengan istighfar. Karena kata Nabi, apabila kita beristighfar, meninggalkan perbuatan dosa, maka hatinya bersih lagi. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Kata Nabi yang mulia, ikuti yang baik, ikuti yang buruk dengan yang baik. Kalau kita terjatuh pada keburukan, kerjakan yang baik untuk menghapus keburukan tadi. Kemudian ilmu. Paling banyak membuat orang terhalang dari hidayah Allah adalah kurangnya ilmu. Maka gak ada jalan kecuali belajar. Allah Ta'ala a'lam. Semoga yang singkat ini dari risalah Tabir Hidayah yang ditulis oleh Ustaz Farid hafizahullah ta'ala mudah difahami dan dapat diamalkan, karena berilmu adalah untuk diamalkan. Apabila ada hal yang perlu kita diskusikan, silahkan. Yang barusan disampaikan cinta yang banyak, obatnya adalah kesabaran yang seperti apa? Kata beliau, Ustaz Farid, kita diminta untuk melakukan kesabaran dalam 3 hal. Yang pertama, di dalam mentaati Allah. Sabar di dalam mentaati Allah Subhanahu wa taala. Untuk tetap sholat, untuk tetap puasa, untuk tetap semua perintah Allah lakukan dengan sabar. Yang kedua, sabar di dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala. Semua larangan-larangan Allah tinggalkan. Kemudian sabar di dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Yang ada pada kita sekarang, sabar kita menerimanya. Kalau itu kita lakukan, maka kita tidak akan mabuk kehormatan, mabuk cinta pada sesama, tidak akan mabuk pada cinta pada negeri, mabuk cinta pada adat, pada semuanya. Tidak akan mabuk cinta. Cinta boleh, ibadah, di antara ibadah adalah mahabbah, rasa cinta. Akan tetapi kalau mabuk cinta, ini bukan ibadah. Ini adalah penderitaan. Maka obatnya adalah sabar. Orang yang sudah kena mabuk cinta karena dia meninggalkan kesabaran. Kesabaran apa? Kesabaran dari jenis dia nggak taat pada Allah saat itu. Kesabaran dari jenis dia nggak sabar untuk meninggalkan larangan Allah saat itu. Mesti ada perintah Allah yang dia tinggalkan, mesti ada larangan Allah yang dia sedang lakukan. Karena dia tidak sabar menerima takdir Allah saat itu. Kalau dia lakukan ketiga hal ini, maka dia berada dalam kondisi aman. Allah Ta'ala a'lam. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.